Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Memapel berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, walaupun saat ini kalian masih belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami boleh bangun di pagi hari yang cerah ini Tuhan, dalam keadaan tubuh yang sehat dan juga boleh bertemu dengan keluarga kami ya Tuhan. Bapak yang baik, saat ini kami anak-anak mau belajar, kiranya Tuhan yang berkati kami di dalam belajar kami, berikan kami konsentrasi juga Tuhan, agar kami boleh mengerti akan pembelajaran pada hari ini Tuhan. Berkatilah guru-guru kami yang mengajar kami, juga berkati orang tua kami yang bekerja maupun mendampingi kami belajar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu, kekal selama-lamanya, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang ke-9. Yang ke-9 kalian boleh buka buku paket kalian, itu ada di halaman 81. Ya, itu berbicara tentang hidup damai dengan sesama. Hidup damai dengan sesama. Kalau berapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hidup rukun kehendak Tuhan, sekarang kita hidup damai dengan sesama ya. Aku akan bacakan, kalian tolong perhatikan buku paket kalian di halaman 82 ya. Kalian lihat ada gambar di situ, ada gambar seorang anak yang lebih besar membuli anak yang lebih kecil ya. Situ gambarnya dikatakan bully adalah salah satu tindakan yang menunjukkan hidup tidak damai dan tidak rukun ya. Pernah akan bacakan, kalian tolong perhatikan. Pernahkah kamu mendengar kata bully? Ya, bullying atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perundungan atau penindasan ya. Bullying adalah tindakan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Jadi bully itu adalah cara orang untuk menindas seseorang yang lebih lemah, yang dia merasa dirinya kuat, dia menindas orang lain yang lemah ya. Bullying biasa dialami siapa saja. Bentuk bullying bisa secara fisik maupun emosional. Secara fisik contohnya dengan mendorong, memukul, berkelahi dan meludah, atau dengan cara memaksa orang melakukan sesuatu dan harus sesuai keinginannya. Atau biasanya memaksa, kalau kita sering dengar memalak ya, malak minta uang, jadi ada kakak-kakak yang lebih besar memaksa minta uang kepada adik-adiknya yang lebih kecil ya, atau dia mendorong, memukul, berkelahi dan meludah ya, itu tidak boleh, itu tindakan membuli, jadi jangan kalian lakukan ya. Secara emosional misalnya, bullying bisa dalam wujud komentar yang menghina, mengubah nama panggilan dan menggoda atau dengan sengaja mengambil dan menyembunyikan barang seseorang. Misalnya namanya bagus-bagus dipelesetin jadi yang nggak bener ya, itu nggak boleh. Terus apalagi menyembunyikan barang orang dengan sengaja supaya orangnya emosi, marah gitu ya, itu tidak boleh ya, itu namanya membullying. Jadi kalian harus menghindari hal tersebut ya. Biasanya tindakan membullying seperti yang ini sering terjadi di lingkungan sekolah ya. Misalnya kalau kita sering dengar kakak-kakak yang SMA membullying adik-adik yang SMP, ada namanya tawuran ya, itu tidak boleh, bawa sampai sengaja membawa senjata tajam malah ya, itu tidak diperbolehkan. Apalagi di sini kita lihat lagi, biasanya tindakan membullying seperti ini sering terjadi di lingkungan sekolah. Kamu harus tahu bahwa dampak tindakan membullying sangat berbahaya bagi orang yang mengalami. Bisa dia akan jadi luka secara fisik, bahkan emosinya ketakutan. Kalau ketemu seseorang yang lebih besar badannya dari dia akan ketakutan. Karena apa? Sudah dibullying sama kakak-kakaknya. Jadi kalau kalian punya adik, jangan kalian marah-marahi dengan tidak baik ya, atau kalian sengaja mendorong, memukul, itu tidak boleh ya. Kalian justru harus menyayangi kakak-kakak kalian, menyayangi adik-adik kalian ya. Oke. Nah, korban bullying biasanya mengalami depresi, cemas, stres, dan bahkan tidak jarang memiliki keinginan bunuh diri karena ketakutan yang berkelebihan. Ketemu orang ketakutan, jadinya kalau ada takut jadi dorong, takut dimarahi dan segala macam ya. Jadi itu bahkan sampai ada yang mau bunuh diri, stres gitu. Aduh aku mau diapain ya?
Makanya tidak boleh kita melakukannya ya. Oleh karena itu, penting untuk kamu ketahui tentang masalah ini sehingga kamu tidak menjadi pelaku bullying atau sebaliknya menjadi korban bullying. Jadi kalau kalian ketemu dengan kakak-kakak yang lebih tua, sarannya Miss April, kalian sopan. Biasanya kalau kita sopan, itu pasti orang lain akan sayang kepada kita. Kalau kita tanda kutip kurang ajar dengan orang lain, kita akan sering mengalami yang namanya bullying tadi ya. Jadi kalau dipanggil sopan, tidak boleh melawan ya. Oke? Kamu harus tahu bahwa tindakan bullying merupakan salah satu contoh kehidupan yang menunjukkan hidup tidak damai dan tidak rukun dengan sesama ya. Bullying membuat hubungan dengan orang lain menjadi rusak. Jika hubungan ini tidak diperbaiki, pengalaman pernah dibullying akan membuat orang yang mengalaminya menderita secara fisik, luka secara fisik maupun secara batin, secara emosional dan ketakutan ya. Oleh karena itu, kamu harus tahu cara yang benar untuk menyikapi masalah seperti ini agar tidak menimbulkan penderitaan yang besar ya. Bagaimana cara menghadapi perlakuan bullying? Pertama-tama, kamu harus berani mengatakan kepada orang yang membuli bahwa kamu tidak suka dengan tindakan tersebut. Kita harus ngomong, aku gak suka, tapi dengan cara yang sopan, jangan emosi. Maka orang lain akan menanggapinya dengan emosi juga ya. Mintalah orang tersebut berhenti dengan perlakuannya yang tidak menyenangkan terhadap kamu. Bila perlu kamu harus menghindarinya dan tidak mengubrisnya. Maksudnya jangan disautin ya, jangan ditambahin gitu, mancing dia tambah emosi, tidak boleh ya. Jika ia masih tetap membuli kamu harus berani melaporkan ke gurumu atau orang dewasa. Kalau di sekolah, laporkan dengan guru-guru. Kalau di rumah, lapor dengan orang tua. Kalau di jalanan, lapor polisi ya. Kalau kita dapat tindakan yang kita dibully oleh orang lain ya. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tentu kita tidak ingin perlakuannya yang tidak menyenangkan dari orang lain, membuat kita terus merasakan sakit hati dan marah. Selain kamu melakukan cara-cara yang tadi untuk menyikapi tindakan bullying, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mau mengampuni. Mengampuni orang yang menyakiti kita bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kamu harus belajar dari Alkitab tentang sikap mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Jadi kalau kita sudah mengalami proses seperti itu, kita harus mau mengampuni, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Supaya apa? Supaya hati kita tenang, supaya kita tidak kepikiran terus, kita akhirnya stres, tidak. Tapi berusaha memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, bahkan menyakiti kita secara fisik maupun batin. Maka kalau kita berusaha mengampuni, memaafkan orang tersebut, hati kita akan tenang ya, tidak akan dikejar-kejar ketakutan, tapi hidup kita akan tenang ya. Yang pertama kita akan belajar dari kehidupan Esau dan Yakub ya, dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Esau dan Yakub merupakan anak kembar dari Ishak dan Ribka. Suatu hari Ishak meminta Esau untuk berburu dan mengolah makanan yang enak baginya supaya ia diberkati. Permintaan itu didengar oleh Ribka, ibunya. Ribka ingin agar Yakub yang mendapatkan berkat tersebut, sehingga ia menyuruh Yakub untuk mengambil kambing yang baik untuk diolah menjadi makanan yang enak bagi Ishak. Setelah diolah, Yakub membawa makanan tersebut kepada Ishak, supaya Ishak percaya bahwa itu Esau. Maka Yakub memakai pakaian Esau, membalut tangannya dan lehernya dengan kulit kambing, karena ia memiliki kulit yang mulus dan halus, tidak seperti Esau yang memiliki kulit yang berbulu. Dengan cara yang licik tersebut, akhirnya Yakub mendapat berkat kesulungan milik kakaknya. Dia menipu, berbohong ya kepada ayahnya. Karena apa? Bedanya anak kembar ini Esau dan Yakub itu adalah Esau itu berbulu badannya, seluruh badannya berbulu, sementara Yakub badannya mulus halus. Jadi dia berusaha mau menipu ayahnya dengan cara membalut kulitnya dengan bulu kambing supaya terlihat berbulu. Agar apa? Hanya karena dia ingin mendapat berkat dari ayahnya, mendapatkan hak kesulungan kakaknya ya. Itu tidak boleh ya, kalian berusaha mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang tidak benar. Kalau mau juara, kalau mau naik kelas, usahanya adalah belajar ya.
dengan cara belajar itu akan kita merasa puas ya. Apapun nilai yang kita dapat kalau kita berusaha, pasti Tuhan berkati. Nah, oke. Selanjutnya, ketika Esau pulang dan membawa makanan hasil buruan kepada Ishak, akhirnya ia mengetahui bahwa adiknya sudah mengambil hak kesulungannya dengan cara menipu ayahnya. Hal ini membuat Esau marah, menangis dan dendam kepada adiknya Yakub. Bahkan ia berencana untuk membunuh Yakub. Akhirnya karena takut, Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban. Jadi siapa pamannya Yakub? Adalah Laban. Ingat-ingat ya. Di sana ia tinggal dalam waktu yang cukup lama sampai memiliki istri, anak, dan harta kekayaan. Suatu saat ia ingin kembali ke rumahnya untuk bertemu ibu dan kakaknya. Kira-kira apa yang terjadi setelah Yakub bertemu dengan kakaknya Esau? Apakah Yakub masih marah dan dendam kepada Yakub? Apakah Esau masih marah dan dendam kepada Yakub? Ternyata tidak. Ketika Esau bertemu Yakub, ia langsung lari, ia memeluk, mencium sambil menangis. Esau mau memaafkan dan mengampuni kakaknya Yakub. Ya, sangat terpuji ya. Inilah hal yang harus kita teladani sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kamu mungkin punya pengalaman seperti Esau dan Yakub ya. Secara manusia kamu pasti akan marah, sakit hati, bahkan dendam. Namun Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mengampuni semua orang yang menyakiti kita. Mintalah pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kamu bisa mengampuni sesama. Memang yakin dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Tuhan Yesus kita pasti bisa mengampuni orang lain ya. Oke, kita sudah belajar dari Esau dan Yakub. Jadi Esau tidak dendam kepada kakaknya, kepada adiknya Yakub. Justru mau memaafkan, mencium, memeluk Yakub adiknya ya, bahkan mengampuni Yakub ya. Yang kedua, kita akan belajar dari ajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi musuh di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36, jelas Tuhan Yesus mengajarkan kita anak-anaknya untuk mengasihi musuh. Musuh yang dimaksud dalam bacaan ini adalah orang-orang yang menindas, membenci, mencaci maki dan mengutuk pengikut Tuhan Yesus. Mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Menurut Tuhan Yesus, jika kita mau mengasihi musuh kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita harus mengasihi musuh kita karena kita meneladani Tuhan Yesus yang mau mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang pernah menyakiti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus saja mau mengampuni musuh-musuhnya, bahkan yang menyalibkan dia pun Tuhan Yesus memaafkan ya. Apakah ada orang yang pernah menyakiti hatimu? Mungkin itu orang tuamu, saudaramu atau temanmu. Tuhan Yesus ingin kamu mengampuni dan mengasihi mereka. Dengan kamu mau mengampuni orang yang menyakitimu, itu berarti kamu juga mau hidup damai dengan sesamamu. Di samping itu, kamu pun akan merasa lega dan terbebas dari beban yang kamu rasakan. Dengan kita mengampuni, memaafkan orang yang membuat kita sakit hati, hidup kita akan tenang, tidak akan dikejar-kejar rasa ketakutan ya, atau hati ini mendendam ya. Oke? Yang ketiga, kita akan belajar dari nasihat Rasul Paulus tentang hidup dalam kasih dalam Roma 12 ayat 9 sampai 20 ya. Sama seperti ajaran Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga ingin kita hidup dalam kasih dengan semua orang, termasuk orang yang berbeda latar belakang dan dengan kita. Kita harus memberkati orang yang menganiaya kita dan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus melakukan kebaikan kepada semua orang dengan harapan bahwa jika orang yang menyakiti kita melihat kebaikan yang kita lakukan kepada mereka, mungkin saja hal ini akan membuat mereka bertobat dari perbuatan mereka yang salah. Kalau ada orang lain bersalah buat kita lakukan, kita balas dengan kebaikan. Mungkin orang itu akan menyadari bahwa hal itu tidak baik dan kita berharap suatu saat orang itu akan berubah ya. Hidup damai dan rukun dengan sesama bukanlah hal yang mudah, terlebih hidup damai dengan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Namun, itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari kita anak-anaknya. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan percayalah bahwa Roh Kudus akan memampukanmu untuk melakukannya ya. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Kamu juga harus tahu bahwa cinta damai adalah salah satu karakter bangsa Indonesia. Sebagai karakter bangsa, damai berarti sikap, perkataan, dan tindakan kita dapat membuat orang lain senang. Hidup damai dengan sesama adalah hidup yang mau mengasihi dan menghargai semua orang tanpa memandang orang tersebut. Ya,
Damai juga berarti hidup yang mau memaafkan dan mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Kita hidup damai, hati kita tenang, kita mau memaafkan orang tersebut, kita juga mau menghargai tanpa memandang siapa orang tersebut, ya. Hidup damai sebagai karakter bangsa sejalan dengan hidup damai yang Tuhan Yesus inginkan. Maukah engkau hidup damai dengan sesamamu? Maukah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Roh Kudus akan menolongmu. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk mengampuni, untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, agar hidup kita damai dengan sesama. Oke, nah penjelasan Alkitabnya kita akan baca di halaman 85. Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Kerinduan untuk kembali ke kampung halamannya membuat Yakub khawatir karena ia yakin bahwa Esau saudaranya masih tetap ingin membunuhnya. Dalam kegelisahannya pada suatu malam Yakub bertemu dan bergelut dengan orang asing, yaitu Allah sendiri, hingga fajar sampai pagi hari, ya. Allah kemudian mengganti nama Yakub menjadi Israel, yang artinya yang bergumul melawan Allah dan manusia. Jadi apa artinya Israel? Yang bergumul melawan Allah dan manusia. Ingat ya, dan memberkatinya. Hal itu memberikan kekuatan dan keberanian kepada Yakub untuk dapat bertemu dengan kakaknya Esau. Ketika bertemu dengan Esau, Yakub merendahkan dirinya dan menunjukkan penyesalannya kepada Esau, serta memberikan banyak persembahan untuknya. Hati Esau melunak dan ia berdamai dengan adik kembarnya. Sikap rendah hati dan berserah diri akan membuat sangat berhasil dalam menghilangkan amarah. Esau mendekap Yakub bukan dalam amarah, melainkan dalam kasih, sebagai orang yang sepenuh hati mau berdamai dengannya. Ia menerima Yakub dengan segala kasih sayang. Jadi nggak dengan cara marah, dendam, tapi dengan penuh hati dengan kasih sayang, ya. Roma 13 ayat 9 sampai 21. Rasul Paulus menulis kepada persekutuan jemaat yang ada di Roma dengan latar belakang yang berbeda dengan yang lain, Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Zaman dulu ada Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi, ya. Dalam jemaat, Kristen Yahudi merasa lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan Kristen non-Yahudi. Melalui surat ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma untuk hidup dalam kasih dan menampilkan cara hidup sebagai tubuh Kristus, bahkan terhadap dunia yang menganiaya mereka dan terhadap orang lain yang menderita penganiayaan dunia. Paulus mengingatkan bahwa jemaat merupakan alat Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi semua orang adalah tujuan Allah dalam Kristus. Damai sejahtera tidak cocok dengan kejahatan. Karena itulah tubuh Kristus harus tampil beda, ya. Kita harus tampil beda. Kita harus menampilkan diri kita yang berbeda dari orang lain, ya. Karena selalu akan ada ketegangan dengan dunia. Namun kejahatan harus dikalahkan. Satu-satunya cara untuk mengalahkan kejahatan ialah dengan memberkati penganiayaan dan berbuat baik kepada mereka, ya, supaya ia bertobat. Cara itu bisa saja terasa tidak adil, tapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa di balik semua yang terjadi, Allah akan mengerjakan keadilan. Kita tidak perlu membalas kejahatan dan kejahatan, karena itu akan merugikan kita sendiri. Tapi ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka Roh Kudus yang akan mengubah hati orang tersebut. Oke, semoga pembelajaran hari ini memberkati kita bisa hidup damai dengan sesama kita, ya. Oke, yang menjadi tugas kalian, lihat buku paket kalian di tugas siswa, ya. Nah, itu di halaman 88. Kalian Mem April minta di halaman kegiatan 3. Temukan 4 kata dalam puzzle di bawah ini yang menunjukkan sikap hidup damai dan 4 kata yang menunjukkan hidup yang tidak damai. Itu ada di halaman 90, ya. 90 kalian cari 4 kata hidup damai, 4 kata tidak damai. Terus yang kegiatan 4, membuat surat. Apakah ada orang yang pernah menyakiti hatimu? Nah, apakah kamu sudah memaafkannya? Surat di bawah ini adalah membantumu memaafkan orang yang pernah menyakiti hatimu. Silakan lengkapi dan nanti akan berikan kepada orang tersebut. Kalian akan kirim ke Mem April ini. Ini akan menjadi PR kalian, jadi ada 2, kegiatan 3 dan kegiatan 4.
Ini tulis kembali di buku tulis ya. Ini di buku tulis, tidak hanya seperti ini. Di buku tulis tulisannya yang rapi. Nah, di kegiatan 3 boleh di buku paket. Di kegiatan 3 di buku paket, kegiatan 4 di buku tulis. Oke, nah sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah menjadi berkat buat kita. Sebelum mengakhirinya, kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pembelajaran hari ini mengingatkan kami kembali Tuhan untuk hidup damai dengan sesama kami. Tuhan, mampukan kami untuk selalu berdamai dengan orang lain, dan kami boleh memaafkan ketika ada orang yang salah kepada kami ya Tuhan, karena kami pun adalah orang berdosa ya Bapa. Tuhan, mampukan anak-anak-Mu untuk melakukan pembelajaran pada hari ini, dan biarlah Tuhan setiap tugas-tugas yang mereka dapatkan pada hari ini mereka boleh kerjakan dengan baik, dan biarlah Tuhan Kau berikan mereka roh kecerdasan, kepintaran, semangat di dalam belajar, terlebih kesehatan yang sempurna daripada Allah. Berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja maupun orang tua mereka yang mendampingi mereka belajar. Berikan juga semangat, juga kesehatan kepada orang tua mereka Tuhan. Berkatilah Tuhan dunia ini, bahkan Indonesia Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona ini Tuhan. Biarlah virus corona ini boleh cepat berlalu dari kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat, tetap belajar, tetap berdoa, dan jaga kesehatan. God bless you. Bye-bye.